Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, Amin. selalu diberkati Tuhan. Yang terutama pada saat-saat seperti ini, Saudara selalu sehat. Saya berdoa Saudara selalu diberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Karena saat ini kesehatan itu mahal harganya. Ya. Jadi terus Saudara harus prokes, jaga kesehatan, ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau Saudara ingin bahagia, seperti firman Tuhan tema pada pagi hari ini, Saudara harus belajar menabur. Kalau Saudara menabur itu ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita akan sama-sama belajar tema pada pagi hari ini, menabur dan menuai. Itu dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hukum menabur dan menuai adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ketahui bahwa hukum menabur dan menuai adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Selama bumi ini masih ada, tak akan berhenti-hentinya hukum menabur dan menuai. Artinya apa, Saudara? Artinya tidak mengenal waktu. Selama bumi ini masih ada, baik siang maupun malam, baik musim kemarau atau musim hujan, baik panas terik atau dalam keadaan yang dingin, itu tetap kita harus menabur. Jadi kita tidak akan henti-hentinya. Jadi selama bumi ini masih ada, selama Bapak Ibu Saudara hidup di bumi ini, hukum menabur dan menuai itu akan tetap ada. Seperti pagi dan malam, panas dan dingin, itu sama. Jadi selama bumi ini masih ada. Selama bumi ini masih ada, hukum tabur dan menuai itu tetap berlaku. Tuhan juga memberi perumpamaan tentang seorang penabur yang tercantum dalam Matius 13 ayat 1 dan 8. Silakan Jenis untuk membacanya. Matius 13 ayat yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat yang kedua, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi kita menabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Perumpamaan-perumpamaan itu adalah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Paulus juga mengajarkan tentang seorang petani yang menabur dan akhirnya apa? Menuai. Kita akan buka lagi. Silakan Jenis. Oke, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Iya, jadi kalau kita menabur, kita bekerja keras, hendaklah
Kita yang pertama kali menikmatinya. Seorang petani yang bekerja keras, dia yang pertama kali menikmati hasil panenannya. Dia yang menuai hasil taburan dari benih itu. Paulus cukup jelas mengatakan, kalau petani yang bekerja keras, hendaklah dia yang pertama kali untuk menuai. Jadi kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Jadi petani menabur benih padi, dia juga akan menuainya. Kita menabur biji mangga, kita juga akan menuai. Kita menabur biji durian, kita rawat. Suatu saat kita akan menuai durian juga. Ya. Kita akan memanennya, hasil jerih payah kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Setiap orang akan menuai seperti apa yang ia tabur. Kita menabur apa? Kita nabur padi, kita pasti juga akan menabur padi juga. Nggak mungkin kita menabur padi, benih padi, kita menuainya mangga. Nggak mungkin. Kita menabur mangga, pasti kita juga menuainya mangga. Kita menabur durian, biji durian yang super, kita juga akan menuai durian yang super juga. Suatu saat kita terus akan menuai apa yang kita tabur. Kadang dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai apa yang kita tabur tidak sesuai, apa yang kita tuai tidak sesuai dengan apa yang kita tabur. Kadang kita sudah berbuat baik, kadang kita sudah ngalah, kadang kita sudah berbuat yang terbaik, tapi selalu aja kita tidak dihargai. Seringkali dalam kehidupan kita selalu berharap kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi pepatah mengatakan, nilai setitik merusak susu sebelanga. Itu menunjukkan bahwa kebaikan kita kadang yang sudah banyak itu, kalau kita berbuat salah sedikit saja, itu akan melenyapkan kebaikan yang kita perbuat selama ini. Kalau kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai kejahatan. Kalau kita menabur kebaikan, kita pasti akan menabur kebaikan. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk seperti apa yang kita harapkan. Kadang-kadang benih yang kita tabur, benih kebaikan yang kita tabur, kadang-kadang kita juga menuai tidak seperti yang kita harapkan. Jangan berhenti menabur, ya. Jangan berhenti menabur supaya apa? Kita tidak berhenti menuai juga. Dalam situasi apapun, saudara tidak boleh berhenti untuk menabur. Dalam situasi apapun. Saat kita kekurangan atau belum menuai, kita harus tetap apa? Menabur. Petani yang belum menuai atas taburan mereka, dia harus tetap menabur. Karena apa? Kalau petani tidak menabur, dia akan dicekam rasa ketakutan, rasa apa? Kekurangan. Saat kita diperlakukan tidak baik, saat kita diperlakukan tidak adil, kita harus tetap menabur. Menabur apa? Menabur kebaikan, menabur kesabaran. Saat kita dirasani, saat kita difitnah, saat kita dibilangin tidak baik, kita harus tetap menabur. Menabur apa? Menabur kesabaran, menabur kebaikan. Jadi kita harus tetap menabur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Di saat kita kekurangan, kita juga harus menabur. Menabur dalam hal ini tidak melulu harus menaburkan dengan materi. Menabur kebaikan. Saudara senyum terhadap orang lain, itu sudah menabur senyum.
Orang melihat kita, kita senyum, itu mereka akan apa? Bahagia. Kalau orang melihat kita, mukanya serem gitu, isinya marah, 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 marah terus, orang melihat kita tidak damai sejahtera. Jadi kita harus tetap selalu menabur. Mintalah benih, jangan minta makan saat kita apa? Kekurangan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Silakan Jenis. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, contohnya adalah orang Mesir yang minta benih kepada Yusuf. Dalam Kejadian 47 ayat 19 sampai 24, saudara bisa baca sendiri nanti. Kalau kita baca nanti kan kelamaan. Jadi ceritanya orang Mesir, dia menawarkan dirinya beserta tanahnya kepada Yusuf untuk dibeli karena kelaparan melanda. Sehingga menawarkan diri supaya apa? Supaya dia bisa makan. Dia minta benih. Dia minta benih kepada Yusuf untuk ditanam di ladangnya. Dan ladangnya itu nanti bisa dinikmati oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf apa? Membeli orang itu dan ladang itu. Ditanamin dengan benih yang diberikan oleh Yusuf. Sehingga dia tidak kelaparan. Jadi jangan minta makan, tapi mintalah benih. Itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Ya, mintalah benih. Sebelum taburan kita menghasilkan tuaian, kita harus tetap menabur. Karena apa? Karena kita harus menunggu untuk apa yang sudah kita tabur. Untuk kita menuai, itu butuh waktu. Petani menabur benih, itu butuh waktu, beberapa saat untuk kita menuai. Saya ambil contoh peternak ayam. Orang beternak ayam itu harus setiap hari menabur. Seminggu sekali dia harus menabur benih, dia harus mendatangkan itik anak ayam, bibit atau benih sekian ribu. Misalkan satu kandang kapasitasnya 5.000. Dia harus mempersiapkan 5.000 ekor ayam, anakan ayam untuk dibesarkan. Selang sebulan dia harus mempersiapkan lagi itik atau anak ayam 5.000 lagi. Terus dia harus mempersiapkan untuk dibesarkan. Karena apa? Karena kalau sudah masanya panen dan indukan itu tidak bisa menghasilkan, dia harus diregenerasikan dengan generasi berikutnya. Terus dan terus dan terus. Kalau kita tidak mempersiapkan, kita tidak menabur lagi. Kita nanti akan menunggu terlalu lama. Menunggu tuaian yang kita tabur itu terlalu lama. Jadi jangan sampai kita menuai baru kita menabur. Enggak. Setiap saat kita harus tetap menabur. Supaya apa? Kita menuai setiap saat, setiap waktu. Jadi kita harus tetap menabur. Kalau kita menunggu setelah menuai, wah itu lama sekali untuk menuai hasil taburan berikutnya. Setelah kita menuai, kita harus menabur lagi. Karena apa? Tuaian yang kita nikmati, tuaian yang kita tuai, itu mengandung benih. Seperti durian. Kita menuai durian, kita memanen durian. Kita harus apa? Tabur lagi bijinya. Supaya apa? Supaya tumbuh lagi tunas. Supaya tumbuh lagi pohon durian. Supaya tumbuh lagi benih padi yang kita tabur. Terus, kalau kita sudah memanen padi, terus kita berhenti nggak menabur,
benih itu akan mati, benih itu akan habis. Jadi yang kita tuai, itu kita harus tetap menabur lagi. Harus kita tabur. Karena apa? Tuaian yang kita nikmati itu ada kandungan benihnya, ada bijinya yang perlu dilipat gandakan. Supaya apa? Kita terus bisa menuai. Kita tidak berhenti untuk apa? Menabur. Supaya kita bisa diberkati dan menjadi berkat, maka kita harus selalu melakukan hukum tabur tuai. Bapak, Ibu, Saudara, apakah nggak kepingin saudara setiap hari menuai? Setiap saat menuai. Maka dari itu saudara harus apa? Menabur. Kita harus melakukan hukum tabur tuai. Kita menabur. Suatu saat kita pasti akan menuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kapan kita menabur? Setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun. Kita harus apa? Selalu menabur. Banyak orang yang saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang menabur banyak, dia tidak kekurangan. Tapi saya jumpai juga orang yang kehidupannya susah dan serba kekurangan. Saya jumpai dan saya amati ternyata orang-orang yang kekurangan dan hidupnya susah itu adalah orang-orang yang pelit. Dia selalu mencari keuntungan pribadi. Dia tidak mau menabur. Dia selalu mengutamakan dirinya sendiri. Dia selalu mementingkan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau menabur. Tapi saya banyak melihat juga ada orang yang murah hati. Dia menabur. Dia hidupnya diberkati. Dia hidupnya bahagia. Hidupnya selalu dalam kelimpahan. Hidupnya selalu dalam berkat Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Kalau orang suka menabur, disukai banyak orang. Banyak temannya. Kalau saudara pengen banyak temannya, saudara harus menabur. Kalau saudara pengen disukai orang, saudara harus menabur. Jangan jadi orang baik, jangan cari orang baik, tapi jadilah baik. Maka orang baik itu akan mencari Anda. Karena apa? Anda jadi baik. Jangan mencari orang baik, tapi jadilah baik. Maka orang baik itu akan mencari Bapak Ibu Saudara. Saudara ingin diberkati, saudara harus belajar menabur. Taburan-taburan yang saudara tabur itu, suatu saat saudara akan menuai. Kapan saudara akan menuai? Biar Tuhan nanti yang menentukan. Kita menabur kebaikan. Kita menabur kesabaran. Kapan kita akan menuai? Suatu saat pasti saudara akan menuai. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukacita, kita harus apa? Menabur. Ya. Jumlah yang kita tuai selalu lebih banyak dari yang kita tabur. Kita menabur padi, paling kan 4 butir dalam 1 titik. Ya, kita menabur benih. Kita menabur buah mangga, biji mangga, kan cuma 1, ya, cuma 1. Menabur mangga, biji mangga itu cuma 1. Tapi hasilnya, kalau biji itu bertumbuh dan berbuah, hasilnya nggak mungkin cuma 1. Hasilnya lebih dari yang kita tabur. Apalagi mangga, kita menanam cuma 1 biji, tapi hasilnya bisa ratusan biji, ratusan buah. Kita menabur biji padi, paling 4 butir, 5 butir. Tapi yang kita tuai, berapa biji? Banyak sekali. Jadi tuaian selalu lebih banyak dari yang benih yang kita tabur. Kalau saudara menabur kasih sukacita, saudara menabur kebaikan kepada orang lain, itu pasti hasilnya nanti
luar biasa. Demikian juga dengan benih yang kita tabur di dalam Tuhan. Nanti juga akan mendatangkan berkat yang melimpah. Ya. Dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Jadi apa yang menjadi ukuran kita, itu akan diukurkan kepada Bapak Ibu Saudara. Taburlah maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau berikan. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar. Itu takaran. Apa yang kau pakai? Apa yang Bapak Ibu Saudara tanam? Itu juga yang akan Bapak Ibu Saudara tuai. Saudara menanam kebaikan, suatu saat saudara juga akan menuai kebaikan. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu kekurangan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang pelit, ada yang kikir, menghemat luar biasa, tapi hidupnya selalu kekurangan. Tapi banyak sekali orang yang bermurah hati, menabur banyak. Kalau saudara menabur banyak, saudara juga akan menuai lebih banyak. Satu takaran yang baik yang akan diukurkan kepadamu. Seringkali saya melihat di dalam kehidupan nyata ini teman-teman saya, hidupnya selalu susah, hidupnya selalu kekurangan, hidupnya selalu kurang terus. Setelah saya amati, ternyata dia apa? Dia nggak pernah menabur. Dia hidupnya kekurangan. Dia bilang, lah aku rung duwe duit tok. Lah aku penghasilannya nggak banyak. Bagaimana aku mau menabur? Menabur di sini bukan masalah materi, nggak cuma masalah materi atau harta aja, enggak. Saudara menabur kebaikan, saudara menabur sukacita, menabur, saudara membantu orang lain dalam, nggak cuma memberi dana, nggak cuma memberi bantuan berupa uang, enggak. Saudara membantu perhatian kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Itu sudah sungguh luar biasa. Itu yang bisa dikatakan apa? Menabur. Kisah 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan lebih apa? Lebih berbahagia kalau apa? Memberi daripada menerima. Seringkali kita lebih bahagia kalau kita menerima. Tapi lupa bahwa hukum tabur tuai itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menetapkan selama bumi ini ada, selama Bapak Ibu Saudara ada dan hidup di bumi ini, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Itu sama seperti siang dan malam, panas dan dingin, itu sama. Selama bumi ini ada, siang dan malam itu juga tetap ada. Panas dan dingin itu juga ada. Demikian juga menabur dan menuai. Kenapa? Itu ketetapan Tuhan. Di dalam ayat tadi, yang Kejadian tadi, Tuhan sudah tetapkan. Taburlah di tempat yang
tepat. Menabur di tempat yang salah tidak akan menuai. Contohnya perumpamaan tentang penabur tadi. Kita menabur, benihnya jatuh di pinggir jalan. Benihnya jatuh di bebatuan. Benihnya jatuh di semak duri. Kita tidak akan menuai. Karena apa? Taburan kita tidak tepat pada tempatnya. Tapi taburlah di tanah yang subur, supaya benih itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sehingga kita boleh apa? Boleh menuai dengan luar biasa. Menabur untuk pekerjaan Tuhan dan sesama akan menuai berkat dari Tuhan. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Apa Pak menabur dalam pekerjaan Tuhan? Kita mendoakan orang yang sakit. Kita perhatian kepada orang yang sakit. Itu juga kita juga sudah menabur. Kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Contoh dalam pelayanan. Dalam suatu acara, ada kepanitiaan, ada daftar susunan panitia. Kebetulan di kepanitiaan itu ada yang masih kosong, 1, 2, 3 ada yang masih kosong. Kebetulan kita bisa. Nah, saudara mau ambil bagian dalam kepanitiaan itu, saudara sudah menabur dalam pelayanan. Dalam suatu KKR, acara besar, ada susunan panitia. Personilnya kurang. Kebetulan saudara melihat itu, dan saudara mau ambil bagian. Saudara sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dalam ladang Tuhan. Itu nanti akan menuai berkat yang luar biasa. Saudara perhatian kepada orang lain itu juga sudah luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tetap menabur di tempat yang tepat. Taburlah di waktu yang tepat. Menabur di waktu yang tepat akan menghasilkan tuai yang luar biasa. Saat ini, saat yang paling tepat untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan dan sesama. Supaya banyak tuaian jiwa-jiwa untuk apa? Diselamatkan. Saudara mendoakan orang yang sakit. Saudara mendoakan orang-orang yang saat ini perhatian kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Saudara telepon, saudara mendoakan, saudara bisa membantu. Saudara memberikan support. Itu taburan yang luar biasa. Seperti kesaksian Ibu Santi kemarin. Dia seorang bisnismen. Dia tidak cuman peduli dengan bisnisnya, tapi dia peduli dengan sesamanya, dengan rekan bisnisnya. Dia mendoakan, dia dilawat. Sehingga dia ada support dari sesamanya. Dia ada semangat lagi. Dia boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada Yesus di dalam diri kita. Ada benih di dalam diri kita. Dalam menabur ini, saudara jangan selalu menganggap secara materi, aku harus menabur dengan uang, aku harus menabur dengan harta benda. Enggak. Bapak, Ibu, Saudara bisa menabur dengan perhatian, dengan kepedulian Bapak, Ibu, Saudara. Mendoakan, terus mendoakan. Saat ini adalah saat waktu yang tepat bagi kita untuk menabur. Banyak teman saya yang positif kena virus, jadi kita selalu mendoakan, say hello, gimana kabarnya, gimana keadaannya. Kita membantu misalkan mencarikan informasi, wah ini tabung oksigen kosong, cari oksigen di mana. Wah ini mau vaksin, kita bantu carikan. Kita cari, kita berusaha ambil link, kita pelajari dulu, kita berusaha untuk sebar link yang tepat supaya saudara-saudara kita yang belum vaksin bisa ikut vaksin.
Saudara-saudara kita yang membutuhkan oksigen, dia bisa mendapatkan oksigen. Bentuk-bentuk seperti itulah benih-benih yang kita tabur saat ini. Ini adalah saat yang tepat. Tapi Bapak Ibu Saudara, doa Bapak Ibu Saudara, perhatian Bapak Ibu Saudara, itu adalah benih yang luar biasa, benih yang unggul di saat-saat seperti ini. Perhatian Bapak Ibu Saudara, benih yang luar biasa, sehingga suatu saat kita akan melihat tuayan-tuayan, banyak jiwa dimenangkan melalui perhatian kita, melalui doa-doa kita. Paling tidak, kita sudah menabur. Mau menuainya kapan? Biarlah Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan apa yang kita tabur. Kapan waktunya? Kapan waktunya Tuhan untuk kita menuai? Kalau kita sudah menabur sedemikian rupa, sedemikian banyaknya, maka rawatlah benih yang kita tabur. Jangan sampai benih yang kita tabur itu tidak bertumbuh, tidak berakar, tidak berbuah, tapi rawatlah supaya kita bisa menuainya. Setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama itu adalah benih yang kita tabur, maka hargailah. Saudara memberikan persembahan, memberikan ucapan syukur, memberikan perpuluhan, menyumbangkan dana untuk pekerjaan Tuhan, menyumbang dana untuk orang lain dan sesama, itu adalah benih. Benih apa? Benih yang kita tabur. Kita harus menghargai itu. Kita harus merawat itu. Supaya apa? Supaya benih itu boleh apa? Berakar, benih itu boleh bertumbuh. Sehingga kita nanti menuainya dengan luar biasa. Buanglah dosa yang dapat merusak benih itu. Singkirkan benalu-benalu yang dapat merusak pertumbuhan benih itu. Singkirkan dosa. Dosa apa? Kita sudah menabur sekian banyak. Singkirkanlah dosa. Dosa apa? Penipuan. Dosa perzinahan. Kata-kata kotor. Dosa-dosa yang tidak menunjang benih itu untuk bertumbuh. Dosa apa? Dosa melanggar firman Tuhan. Kita tidak taat. Tidak taat mentaati firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu semua akan merusak benih yang kita tabur. Rawatlah benih itu dengan iman, doa, dan apa? Ucapan syukur. Kita harus terus mendoakannya. Kita harus terus menjaganya supaya kita dapat menuai dengan luar biasa. Supaya kita dapat menuai dengan maksimal. Maukah Bapak Ibu Saudara menabur? Supaya apa? Supaya kita dapat menuai. Waktunya kapan? Biar Tuhan yang menentukan. Pokoknya kita menabur, kita menabur, menabur. Jangan berhenti menabur. Supaya kita tidak berhenti menuai. Apapun keadaan kita, situasinya apapun, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak, kita harus tetap menabur. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu menabur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menabur di sekeliling kita, menabur kebaikan. Paling tidak, jangan menyakiti orang lain. Kita kendalikan mulut kita. Itu adalah taburan yang luar biasa. Kita tidak menyakiti orang lain supaya kita dapat menabur kebaikan. Kalau kita menyakiti orang lain, kita juga akan menuai. Kita juga akan disakiti orang lain. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.